Halo semuanya, selamat datang pada video pembahasan soal latihan kekongruenan 2/3 pada bab kesebangunan dan juga kekongruenan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang terdapat pada latihan 4.4. Di mana soal yang akan kita bahas ialah soal nomor 2 pada soal penerapan konsep pada latihan 4.4. Adapun soalnya ialah berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa 2/3 pada gambar di samping adalah kongruen. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu kita harus bisa membedakan bagaimana sih kongruen dan bagaimana itu sebangun. Kalau kongruen itu dia pokoknya harus sama persis, nggak boleh ada yang beda. Sedangkan kalau sebangun itu bentuknya aja nih yang mirip, tetapi dia bisa beda ukuran. Contohnya, kalau kongruen itu kita sama bayangan kita. Nah, kalau kita lagi bercermin dengan suatu cermin pada misalnya pada lemari atau pada rak gitu, pasti kita dan bayangan kita itu bentuknya sama persis dari mata, hidung, telinga, kepala, kaki, tangan itu pasti bentuknya sama persis. Gak bisa kayak nyatanya itu kepala kita kecil, ternyata di cermin itu kepala kita besar. Nah itu pasti nggak ada yang kayak gitu. Sedangkan kalau sebangun itu contohnya itu kayak terdapat 2/3, misalkan ini dan juga ini. Sebentar, kurang. Iya, bentuknya mirip, tetapi ada perbedaan di mana ada yang ukurannya kecil dan ada ukuran yang besar. Jadi, sudah terlihat kan perbedaan antara kongruen dan juga sebangun. Selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih kita membuktikan 2/3 pada gambar tersebut kongruen. Hal-hal yang dapat kita lakukan ialah memperhatikan tanda-tanda atau informasi pada soal. Misalkan pada soal kesebangunan atau kekongruenan tuh pasti ada atau sering ditemui gambar seperti ini. Misalkan ada itu dan juga. Nah, pasti kita pernah menemukan ada tanda seperti ini dan juga ini, di mana tanda ini itu memiliki arti, yaitu artinya sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini, dan sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini. Nah, tentunya selain tanda ini masih terdapat tanda-tanda lainnya, misalkan tanda di mana terdapat sudut yang sama besar di antara kedua bangun datar. Nah, ataupun bisa tanda-tanda yang lainnya. Selain tanda-tanda juga bisa langsung diberikan informasi pada soal. Misalkan pada soal dikasih tahu sisi AB sama panjang dengan sisi CD ataupun informasi lainnya. Selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan ialah sifat-sifat atau rumus-rumus. Yang pertama itu ada sifat sudut hadap, yang kedua ada sifat sudut bertolak belakang, dan yang terakhir itu ada rumus jumlah sudut-sudut segitiga. Nah, selain ketiga hal ini tentunya masih terdapat sifat-sifat atau rumus-rumus lainnya yang terkadang bisa digunakan pada soal-soal kesebangunan dan juga kekongruenan. Nah, bagaimana sih sifat sudut sehadap, bertolak belakang, dan juga rumus sudut-sudut segitiga? Kita perhatikan gambar berikut ini. Misal ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 5, 6, 7, 8. Nah,
di antara 8 sudut ini terdapat sudut-sudut yang menganut sifat sahadap dan juga sifat bertolak belakang. Nah, untuk sifat sudut sahadap itu ada sudut 1 dan juga sudut 5, ada juga sudut 2 dan sudut 6, ada sudut 3 dan sudut 7, dan terakhir sudut 4 dan sudut 8. Nah, maksud sifat sudut sahadap ini adalah jika dua sudut itu menganut sifat sudut sahadap, maka kita bisa menuliskan M sudut 1 itu sama dengan M sudut 5. Jadi kalau dua sudut yang menganut sifat sudut sahadap itu pasti besar sudutnya itu sama. Selanjutnya untuk sudut bertolak belakang itu pada gambar ini ada sudut 1 dan 4, sudut 2 dan 3, sudut 5 dan 8, dan sudut 6 dan 7. Nah, untuk sudut bertolak belakang ini menganut persamaan atau rumus yang dapat dianutnya ialah bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Berarti kalau misalkan pada contoh di sini ada M sudut 1 itu sama besar dengan M sudut 4. Nah, selain itu, untuk rumus jumlah sudut-sudut pada segitiga, misalkan ada segitiga sini dan di sini segitiganya A, B, C. Nah, rumus jumlah sudut-sudut segitiga itu adalah M sudut A ditambah M sudut B ditambah M sudut C itu pasti sama dengan 180 derajat. Nah, tentunya rumus ini berlaku untuk semua segitiga. Jadi jumlah sudut-sudut pada segitiga pasti 180 derajat. Selanjutnya kita akan langsung menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan tadi. Di mana kan tadi terdapat gambar seperti ini. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa segitiga pada gambar ini merupakan segitiga yang kongruen. Nah, di sini kita perlu menganalisis bahwa kalau dalam lingkaran itu pasti terdapat yang namanya diameter, jari-jari, dan juga keliling lingkaran. Nah, kita bisa menganalisis terlebih dahulu yang mana sih jari-jarinya, yang mana sih diameternya. Kita tahu bahwa jari-jari itu merupakan suatu garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat pada lingkaran. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa jari-jarinya itu bisa BC, bisa CD, bisa AC, dan juga bisa CE. Berarti di sini kita bisa tulis ini. BC itu R, CD itu R, AC itu R, dan CE itu R. Nah, kita perhatikan bahwa sisi BC ini sama besar dengan sisi CD. Berarti kita bisa tulis sini BC sama dengan CD. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa sisi AC itu sama panjang dengan sisi CE. Berarti sini kita bisa tulis sisi AC sama dengan sisi CE. Nah, dimana ini tuh sama aja kayak jari-jarinya atau si R. Selain itu, kita kan sudah menemukan dua sisi pada segitiga yang sama panjang. Kita harus menemukan salah satu sudut yang sama besar di antara keduanya. Nah, kita perhatikan pada ini, misal kita gambar garis ini. Kita lihat bahwa sudut ACB ini dia bertolak belakang dengan sudut DCE, ya kan? Karena dia di sini sama-sama bertolak belakang. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut ACB sama besar sudut DCE itu sama. Berarti kita tulis sini besar sudut ACB itu sama dengan
besar sudut D, C, E. Nah, kita bisa lihat bahwa dua segitiga ini menganut salah satu sifat dari kekongkonan dua segitiga, yaitu sifat di mana bunyinya itu terdapat dua sisi dari kedua segitiga yang sama panjang dan sudut yang di antara sisi-sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen. Berarti karena dua segitiga ini menganut sifat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga dari ACB dan segitiga BCE itu merupakan segitiga yang kongruen. Berarti terbukti bahwa kedua segitiga pada gambar tersebut merupakan segitiga yang kongruen. Nah, sekian penjelasan latihan soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.